Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar kota Balikpapan bersama saya, Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan edisi kali ini. 2 tersangka pencurian dan 1 orang penadah hasil barang curian dibekuk tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan. Dari tangan tersangka diamankan 8 ponsel berbagai merek. Berikut informasinya. Dengan menggunakan baju tahanan Polresta Balikpapan, 2 pelaku pencurian dan 1 penadah barang hasil curian digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Kamis 12 November 2020 siang. 2 tersangka utama kasus pencurian, Edi Susanto dan Firman, beraksi di kawasan perumahan pelayaran Kelurahan Perapatan Balikpapan Kota. Keduanya beraksi pada tanggal 1 Oktober pada dini hari. Kedua tersangka ini mengincar rumah warga dengan cara mengintip dari jendela. Saat rumah terlihat sepi, tersangka mendorong pintu belakang dan terbuka. Tersangka Edi dengan leluasa memetik 6 buah ponsel yang ada di ruang tengah dan memasukkannya ke dalam jaket yang digunakan saat itu. Sementara tersangka Firman berperan untuk mengawasi kondisi luar rumah. Kedua tersangka melakukan aksi pencurian lantaran terhimpit ekonomi. Tersangka Edi Susanto dan Firman dibekuk di lokasi yang berbeda pada tanggal 6 November yang lalu di kawasan Balikpapan Barat. 2 ponsel lainnya merupakan hasil curian di rumah lainnya. Jadi malam hari itu seorang TSK atas nama ED sedang berdua berjalan-jalan dengan TSK 2 atas nama FR ya, di Lapan Merdeka. Kemudian pada pukul 02 dini hari, kedua tersangka ini berkeliling ya, karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Akhirnya mereka ingin melancarkan aksi tindak pidana pencurian. Pada saat di TKP, kemudian melihat lingkungan sekitar sepi, kemudian mengintip ke dalam rumah juga posisi orang sedang tidur di ruang tengah, sehingga mencoba-coba untuk mendorong sebuah pintu yang ada di samping. Ternyata tidak terkunci pintunya, sehingga dengan leluasa 1 tersangka ED masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil 6 buah handphone. Nah, 1 orang TSK lagi berjaga-jaga. Sementara tersangka Jusman dibekuk setelah membeli 1 ponsel seharga Rp500.000. Oleh polisi, 2 tersangka Edi dan Firman dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara Jusman dikenakan pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ratusan massa organisasi masyarakat Gepak Kuning Kaltim geruduk kantor KPU Balikpapan. Dalam aksinya menanyakan 5 panelis dalam debat paslon tidak satupun akademisi dari Balikpapan. Ratusan massa aksi dari organisasi kemasyarakatan Gepak Kuning Kaltim menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sepanjang Rabu 11 November 2020 siang.
dengan membawa poster dengan tulisan Aksi Damai Tolak Panelis dari Luar Daerah. Aksi Damai Organisasi Masyarakat Gepak Kuning Kaltim ini mempertanyakan kepada KPU Balikpapan terkait para panelis yang dihadirkan oleh KPU Balikpapan dalam debat pasangan calon tunggal. 5 panelis ini merupakan warga dari luar Balikpapan, sehingga diduga tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi Balikpapan. Selain itu, sangat disayangkan tidak adanya akademisi dari Balikpapan yang dijadikan sebagai panelis dalam debat paslon. Pendalaman visi dan misi paslon tunggal dalam Pilkada Balikpapan tahun 2020. Saya tanya berterima kasih akademis dari Balikpapan. Atas kan akademis dari Balikpapan kan ada apa? Ada Unba, TK, kenapa mesti orang Samarinda yang di? Semoga aspirasi kita ini. Permasalahan Balikpapan tahu nggak dia itu kan? Nah, ini ada keberatan dengan Pak Menteri. Kita sudah menyurat Pak tanggal 26 Oktober ke KPU. Tanggal 27 kita surat ke KPP Pusat. Tapi tidak ada respon. Saya tuh mintalah KPU ini terbuka. Ayolah kita diundang. Karena surat kita itu sudah masuk. Tolonglah kita dipanggil, dihargai kita ini. Nah, tapi ternyata sampai sekarang pun kita tidak dihargai. Nah itulah kemana sikap KPU untuk masyarakat Balikpapan ini. Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan menilai perekrutan panelis sesuai dengan juknis yang ada serta panelis ada syaratnya terkait integritas, profesionalitas, keahliannya, dan kepakarannya. Di debat itu diatur khusus di juknis dalam hal penunjukan panelis. Panelis itu ada syaratnya ya, terkait dengan integritas, profesionalitas, kemudian keahlian kepakarannya ya. Nah, memang tidak banyak yang mengatur tentang syarat panelis itu yang terkait dengan debat calon tunggal ya. Kalau debat lebih dari satu memang pakar itu hanya merumuskan masalah, hanya merumuskan pertanyaan. Tapi kalau debat itu memang calon itu diperhadapkan dengan panelis. Nah, panelis ini sudah lama kita bentuk dan kita sudah umumkan di masyarakat. Jauh-jauh hari kita sudah nyampaikan juga bahwa silakan kalau ada tokoh masyarakat yang diusulkan kepada KPU, kita akan pelajari. Ya. Di internal pleno juga melalui perdebatan panjang. Setiap tokoh yang dimunculkan pasti kita melihat track record-nya, lihat riwayat organisasinya. Ketemulah 5 ini. 5 ini kita berharap nih minim resistensinya lah gitu. Usai melakukan pertemuan dengan pihak KPU Balikpapan, aksi massa yang dikawal ketat kepolisian ini membubarkan diri dengan tertib dan arus lalu lintas kembali lancar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Tepat momen Hari Pahlawan yang diperingati pada 10 November, Wali Kota Balikpapan mengajak masyarakat juga menghargai pahlawan kesehatan yang berjuang melawan COVID-19. 10 November yang setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di sela-sela acara apel Hari Pahlawan di Makam Pahlawan Gunung Bakaran pada Selasa pagi, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengajak masyarakat Balikpapan berjuang melawan COVID-19 serta menghargai jasa pahlawan COVID-19 yang tak lain adalah tenaga medis yang gugur berjuang melawan COVID-19. Diketahui Kota Balikpapan sejauh ini telah kehilangan dokter terbaik akibat terpapar COVID-19 selama penanganan COVID-19. Dalam apel memperingati Hari Pahlawan, Wali Kota Balikpapan memberikan hormat kepada arwah pahlawan dengan meletakkan karangan bunga dan menabur bunga di pusara Makam Pahlawan beserta Dandim 0905 dan Kapolresta Balikpapan. Ya, tahun ini kan warnanya agak lebih dalam karena kita pahlawannya bertambah, pahlawan kesehatan ya, pahlawan COVID ya, kita mengenang
sayang juga para dokter dan petugas kesehatan kita yang meninggal dalam menangani COVID. Ada Dr. Striono, ada Dr. Jailani, ya. Jadi makna Hari Pahlawan tahun ini sangat dalam. Selain kita mengenang perjuangan para pahlawan kita yang merebut dan memperjuangkan kemerdekaan peristiwa 10 November di Surabaya, tapi juga kita ada pahlawan baru kita adalah pahlawan kesehatan yang tentu juga sangat berjasa untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan kita semua. Wali Kota Balikpapan juga mengajak masyarakat untuk tetap jaga protokol kesehatan. Meski Balikpapan sudah berada di zona orange, tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan pasien. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Untuk informasi selanjutnya, persoalan tanah longsor, banjir, dan kebutuhan ekonomi menjadi topik hangat yang disampaikan warga Balikpapan kepada Wakil Rakyat Sigit Wibowo. Dalam reses ketiga tahun 2020 ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai Amanat Nasional itu mengakui situasi masyarakat saat ini mengalami syok akibat adanya pandemi COVID-19. Sigit Wibowo mengakui reses untuk menyerap aspirasi rakyat pada saat pandemi COVID-19 berbeda dengan situasi sebelumnya yang normal-normal saja. Saat ini, keluhan yang muncul di masyarakat terkait kebutuhan dasar, seperti masalah ekonomi, sehingga banyak warga punya harapan pemerintah masih memberikan bantuan langsung tunai. Terkait bantuan langsung tunai dari pemerintah provinsi, diakui Sigit Wibowo menjadi tanggung jawabnya, karena dia menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan. Sigit mengatakan sudah berkomunikasi dengan Pemprov dan BLT di Balikpapan sudah sampai kepada warga yang berhak. Juga mengkomunikasikan ini dengan pemerintah provinsi. Untuk Balikpapan alhamdulillah sudah tersalurkan. Nah kemudian terkait dengan UKM, memang ada usulan-usulan yang dimasukkan, tapi saya belum tahu lagi yang terkait dengan UKM ini apakah sudah terrealisasi atau belum. Tapi terkhusus kepada BLT pemerintah provinsi sudah tersalurkan di Balikpapan. Kemudian bantuan reses di tempat lainnya, Sigit Wibowo mengatakan dia menerima aspirasi soal kondisi infrastruktur jalan, pemukiman seperti ganggang yang tidak layak, drainase, dan juga kantor di Muara Rapak yang kebanjiran jika hujan deras. Kemudian juga disampaikan warga masalah tanah longsor di Gunung Samarinda yang nampaknya membutuhkan anggaran cukup besar untuk menanganinya. Memang di daerah Muara Rapak, di Kelurahan Muara Rapak itu jalan dan drainasenya memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah ini nanti yang akan saya komunikasikan dengan instansi terkait di PU, khususnya di bidang pengairan. Nah kemudian ada juga di daerah Gunung Samarinda, ini terkait dengan tanah longsor. Nah, salah satu RT di situ terjadi longsor di di kampungnya. Nah, sehingga itu perlu penanganan khusus. Nah, makanya kemarin saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman kota untuk memberikan respon, ya artinya kalau memang berat bebannya ya kita minta bantuan kepada pemerintah provinsi
untuk menanggulanginya. Mengatasi persoalan yang terjadi di Balikpapan, Sigit Wibowo berjanji untuk memperjuangkan dari sisi anggarannya melalui APBD Kaltim. Namun dia berpesan hasil dari reses ketiga ini baru bisa direalisasikan pada APBD perubahan 2021. Karena untuk APBD murni tahun 2021 sudah hampir selesai dan akan disahkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Satu unit minibus berwarna putih menabrak pengendara motor. 1 orang tewas di tempat. Sopir minibus ditetapkan sebagai tersangka. Kecelakaan kembali terjadi di jalur Balikpapan menuju Samarinda pada Selasa siang di kilometer 18 Balikpapan Utara pada 10 November 2020. 1 pengendara motor tewas di tempat kejadian. Minibus berwarna putih dengan nomor polisi DA1806MD menabrak sepeda motor yang berboncengan dari arah berlawanan. Lantaran sopir minibus melambung ke kanan dan melanggar marka jalan, serta sopir tidak memiliki SIM. Tabrakan tak terhindarkan sepeda motor dengan nomor polisi KT5670YI milik yang dibawa korban Erik Yudhistira, warga Balikpapan Barat, terbelah menjadi 2 bagian. Saat kejadian, sang sopir minibus beralibi jika sopir mobil nahas melarikan diri. Pengemudi yang pertama melanggar garis marka lurus ya, di mana ada marka lurus ganda dengan 18 itu langsung melambung atau menyalip kendaraan lain, bahwasanya itu tidak diperkenankan karena memang itu daerah atau wilayah rawan kecelakaan. Namun dipaksakan untuk menyalip sehingga terjadi kecelakaan. Pada saat itu juga ada kendaraan yang dari arah berlawanan melintas pada jalur tersebut. Sehingga di sini memang sangat telak sekali ya, karena memang posisi crash atau key point-nya pas di lajur kendaraan sepeda motor. Sehingga kita masih menerapkan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Situasi takut, terus? Sama grogi kan baru pertama kayak gitu. Bisa takut dari yang nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah kalau situ. Panik gitu ya? Panik, pokoknya semua pikiran acuh udah. Itu kan kondisi di jalan nggak ada bekas rem, memang nggak ngerem atau gimana? Ngerem. Ngerem? Tapi kok nggak ada bekas remnya? Kan masih posisi gigi 4. Gigi 4 ya? Ada niat tanggung jawab atau bagaimana? Insya Allah tanggung jawab. Saat ini sopir nahas masih menjalani pemeriksaan pihak kepolisian unit Laka Lantas Polresta Balikpapan dan akan dikenakan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Polresta Balikpapan bedah rumah warga yang berada di tepi laut. Bedah rumah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah pandemi COVID-19. Beginilah kondisi rumah Atini, warga Jalan Mula Warman RT 20 Balikpapan Timur sebelum dibedah oleh Polresta Balikpapan. Bedah rumah ini dalam rangka membantu warga di tengah COVID-19. Selain rumah, Satlantas Polresta Balikpapan juga membukakan warung untuk berjualan dan memperbaiki perahu milik Ibu Atini. Penyerahan rumah dilakukan oleh Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi pada Minggu 8 November 2020 siang. Peduli Sesama Berbagi Berkah yang menjadi program Polresta Balikpapan untuk membantu warga Balikpapan yang terdampak COVID-19. Dipilihnya Atini yang merupakan tulang punggung keluarga setelah suaminya wafat 1 tahun lalu. Dengan adanya warung dan perahu sewaan, diharapkan Ibu Atini dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Polresta Balikpapan menemukan Bu Atini, ya, beliau ini tinggal sama kedua putranya. Ya, suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Kemudian sempat kita berbincang-bincang dan beliau menginginkan apa yang diinginkan. Beliau ingin rumahnya direnovasi, direhab, kemudian punya kios karena di sini ibu ini juga, Bu Amiati ini juga menyewakan kapal, ya, perahu ada 3 perahu untuk masyarakat yang mau mancing. Ya, disitulah biasanya Sabtu Minggu rame dan ibu ini pengen punya kios. Nah, kita bikinkanlah kiosnya ini. Modal pertama, mudah-mudahan nanti lancar dan selanjutnya. Bapak Polres Balikpapan sudah pasti saya punya rumah, dapat saya punya jualan. Terima kasih banyak-banyak. Senang selama ini gimana, Bu? Senang, Pak. Nggak pernah ada jualannya, jadi sewa kapal aja? Iya. Selama berapa tahun, Bu? Sudah mau masuk 13 tahun, Pak. 13 tahun, Bu. Ya. Ada berapa kapal yang disewa? Ada 3, Pak. 3 ya. Penghasilannya berapa, Bu, dari 3 kapal itu selama 1 bulan? 1 kali sewa berapa, Bu? Ada yang 100, ada yang 50. Kegiatan Peduli Sesama Berbagi Berkah ini akan terus dilakukan hingga nantinya perekonomian kembali tumbuh dan COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Jalur jalan tol kilometer 16 Balikpapan Samarinda diblokir warga. Pemblokiran ini dibuka hingga ada pembayaran ganti rugi lahan warga yang terkena jalan tol. Warga RT 23 Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara memblokir jalan tol di kilometer 23. Warga memblokir jalan tol dengan menutup dengan atap seng. Penutupan hingga adanya pembayaran ganti rugi lahan pada 12 November 2020. Ketua RT 23 meminta keputusan yang diambil oleh warga untuk menutup jalan sudah disampaikan kepada pihak kepolisian dan penutupan dimulai sejak 12 November 2020 hingga batas yang tidak ditentukan selama masih belum adanya kejelasan terkait ganti rugi lahan milik warga yang terkena jalan tol. Berbagai spanduk juga ditempel oleh warga atas tuntutan hak masyarakat. Warga akan menduduki jalan tol dari kilometer 16 hingga 20 jalur jalan tol arah Samarinda. Keputusan yang sudah saya ambil berdasarkan instruksi yang sudah saya layangkan ke Kapolres, penutupan akan saya mulai pada hari ini sampai dengan ada keputusan legal opini dari pihak kejaksaan. Itu saja. Saya mohon kepada pejabat terkait dalam hal ini adalah pihak kejaksaan. Saya selaku Ketua RT sekaligus penanggung jawab dari semua aksi ini, saya memohon bantulah kami dengan berbagai aspek legal yang betul-betul itu bisa membantu berpihak kepada masyarakat. Dalam hal ini kalau sampan bertanya akan saya buka kapan blokade ini, sepanjang belum ada keputusan yang jelas dari pihak kejaksaan, kami akan menutup sampai dengan ada keputusan yang jelas untuk pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat saya. Dalam aksi penutupan jalan tol oleh masyarakat RT 23, Karangjoang berjalan aman. Blokir jalan akan dibuka jika sudah ada kejelasan pembayaran ganti rugi lahan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.